Cuplak-cuplak suweng tinggal lenter membuka tondong kudel Pak empong lerak-lere sopong guyun dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong Cuplak-cuplak suweng tinggal lenter membuka tondong kudel Pak empong lerak-lere sopong guyun dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong Ampar pisangku belum masak sabigi diurung bari-bari mangga lepok patah kayu bengkok dimakan apinya cangcurupan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara Malam Penghargaan Konstruksi Indonesia 2023. Dengan tema akselerasi transformasi digital sektor konstruksi untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Senang sekali Bapak Ibu hadirin sekalian, perkenalkan nama saya Wahyu Wiwoho dan rekan saya. Dan saya Dona Arsinta dapat hadir di tengah Bapak Ibu para undangan yang kami hormati untuk dapat membantu acara pada hari ini. Sambil makan malam Dona, kita temani Bapak Ibu hadirin sekalian semua. Dan sebelum kita masuk ke agenda acara di malam hari ini, kami ingin menyapa terlebih dahulu, selamat datang, selamat malam kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Basuki Hadi Mulyono. Selamat malam Bapak. Selamat malam kepada perwakilan Kedutaan Jepang, dan juga para pimpinan tinggi Madya dan Pratama. para gubernur, bupati, wali kota penerima penghargaan atau yang mewakili, dan juga Direktur Utama BUMN, Mitra dan Ketua Asosiasi. dan tentunya selamat malam kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan yang telah hadir pada malam hari ini. Ya, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, tamu undangan yang kami hormati, acara Konstruksi Indonesia 2023 telah dilaksanakan
dari tanggal 1 November kemarin, Dona kebetulan juga Betul, ya membuka iya. acaranya, hingga hari ini adalah hari terakhir di 3 November 2023. Acara ini merupakan acara tahunan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dengan ada 200 brand dari nasional dan internasional yang ikut serta dalam acara hari ini. Luar biasa sekali. Dan selain pameran Wahyu, acara Konstruksi Indonesia 2023 juga menghadirkan rangkaian acara yang sangat memberikan insight dan juga wawasan untuk kita semua. Seperti seminar, konferensi, dan National Call for Paper, ACPE Forum Lomba Konstruksi Bedah Buku Konstruksi Indonesia 2023. Luar biasa Lengkap bukan? semua ya acaranya ya. Dan di malam hari ini merupakan malam puncak Bapak Ibu dari rangkaian acara di 3 hari terakhir ini. Karena malam ini kita akan menyaksikan bersama-sama pemberian penghargaan Konstruksi Indonesia 2023. Dan tentunya kami ingin menyapa sekaligus mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh sponsor, supporting sponsors dan official partners yang sudah mendukung acara ini. Tepuk tangan boleh Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih. Dan juga Bapak Ibu yang kami hormati, agenda berikutnya kita akan simak bersama-sama, ada laporan yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk itu kepada Bapak Rahman Arif Diena Putra kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Dr. Insinyur M. Basuki Hadimulyono MSc. Yang saya hormati Wakil Duta Besar Bidang Ekonomi Kedutaan Besar Jepang atau yang mewakili. Yang saya hormati para gubernur dan bupati atau yang mewakili yang akan menerima penghargaan. Para pejabat, pimpinan tinggi media dan pratama di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Para pejabat, pimpinan tinggi media dan pratama di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, LPJK, beserta seluruh pengurus LPJK. Para pimpinan asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, dan asosiasi rantai pasok dan badan usaha jasa konstruksi. Para pimpinan lembaga sertifikasi badan usaha atau LSBU dan lembaga sertifikasi profesi, para peserta pameran Konstruksi Indonesia 2023 dan Bapak Ibu para undangan. Pertama-tama izinkan kami mengiringi Bapak Ibu memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya memperkenan kita berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara Malam Penghargaan Konstruksi Indonesia 2023. Sebelum melaporkan malam penghargaan, perkenan kami melaporkan beberapa hal terkait penyelenggaraan Konstruksi Indonesia 2023, antara lain. Yang pertama, penyelenggaraan Konstruksi Indonesia tahun 2023 yang telah berlangsung selama 3 hari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 November, tercatat sampai dengan hari ketiga dihadiri oleh 29.622 orang. Jadi jauh melampaui yang ditargetkan adalah 10.000 orang. Terima kasih Bapak Ibu semua, terutama ke para sponsor dan rekan-rekan dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan acara-acara di Konstruksi Indonesia 2023 ini. 29.622 orang ini mewakili 439 organisasi. Angka ini angka yang luar biasa, saya kira berkat kerja keras teman-teman semua. Yang kedua, telah terselenggara pula 26 konferensi yang membahas antara lain Big Data, Design and Build, Konstruksi Ramping, Cost Estimation Challenge in Design and Build, Contract Based on Indonesian Regulation, dan lain sebagainya. Alhamdulillah kami pantau Pak Menteri, semua tempat seminar penuh terisi Pak. Artinya bahwa acara-acara, agenda-agenda yang dibuat oleh panitia ini tepat
karena itu yang dinanti-nanti oleh masyarakat jasa konstruksi. Yang ketiga, business matching juga telah dilaksanakan yang mempertemukan para stakeholder untuk mendorong kemitraan, 9 sponsor, 5 entitas bisnis, dan terdapat 42 orang yang berpartisipasi mengikuti. Yang keempat, forum SCPA sebagai upaya mendorong mobilitas insinyur profesional dalam melakukan layanan jasa rekayasa atau keteknikan lintas batas negara ASEAN melalui skema ASEAN Mutual Recognition Arrangement atau MRA. Yang kelima, dilakukan juga klinik konstruksi yang sudah berjalan dengan baik, menampung berbagai pertanyaan dan konsultasi terkait dengan tingkat komponen dalam negeri, sertifikasi kompetensi kerja konstruksi, sertifikasi badan usaha, sistem informasi jasa konstruksi, penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi, dan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Yang keenam, mini workshop yang diinisiasi oleh generasi muda Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebagai bentuk edukasi kepada generasi muda dengan menghadirkan kalangan mahasiswa-mahasiswi dari 4 universitas dan 1 politeknik, kalangan pelajar vokasi dan 2 SMK dengan topik Sustainable Construction, sertifikasi kompetensi untuk fresh graduate, keselamatan konstruksi, dan building information modeling. Selain itu, mini workshop juga menjadi media penyampaian informasi kepada tenaga kerja konstruksi terkait perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja konstruksi dan lain-lain. Aplaus untuk generasi muda PUPR, khususnya generasi muda Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Terima kasih. Yang ketujuh, telah diselenggarakan pula kompetensi tenaga kerja konstruksi, foto, video, dan pemberian penghargaan atas inovasi dalam bidang konstruksi. Selanjutnya, perkenan kami melaporkan penyelenggaraan malam penghargaan dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, Malam Penghargaan Konstruksi Indonesia 2023 diselenggarakan sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat jasa konstruksi atas kontribusinya dalam penyelenggaraan jasa konstruksi nasional. Yang kedua, kegiatan ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan terkait jasa konstruksi, antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha jasa konstruksi, tenaga kerja konstruksi, asosiasi dan masyarakat jasa konstruksi lainnya. Yang ketiga, sesuai dengan tema Konstruksi Indonesia 2023, yaitu akselerasi transformasi digital sektor konstruksi untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, penghargaan terdiri dari beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama, kategori pembinaan penyelenggara jasa konstruksi akan diberikan kepada 3 organisasi pemerintah daerah tingkat provinsi dan 3 organisasi pemerintah daerah tingkat kabupaten. Mohon maaf, untuk tahun ini tidak ada organisasi pemerintah daerah tingkat kota yang memperoleh penghargaan disebabkan tidak ada yang memenuhi passing grade. Jadi mudah-mudahan tahun depan ada kota-kota yang bisa memenuhi passing grade sehingga bisa diumumkan sebagai pemenangnya. Untuk mendorong pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi, selain memperoleh penghargaan, organisasi pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten juga memperoleh program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi untuk tahun anggaran 2024. Untuk organisasi pemerintah daerah tingkat provinsi, juara 1 akan memperoleh program pelatihan dan sertifikasi untuk 500 tenaga kerja konstruksi. Juara 2 memperoleh pelatihan dan sertifikasi untuk 350 tenaga kerja konstruksi. Dan juara 3 memperoleh sertifikasi dan pelatihan untuk 200 tenaga kerja konstruksi. Sedangkan untuk organisasi pemerintah daerah tingkat kabupaten, juara 1 memperoleh program pelatihan dan sertifikasi untuk 400 tenaga kerja konstruksi, juara 2 untuk 300 tenaga kerja konstruksi, dan juara 3 memperoleh untuk 200 tenaga kerja konstruksi. Yang kedua, kategori implementasi Building Information Modeling atau BIM yang akan diberikan kepada 3 penyedia jasa konstruksi. Yang ketiga, kategori implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi atau SMKK yang akan diberikan kepada 3 penyedia jasa konstruksi. Kemudian kategori implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN akan diberikan kepada 4 penyedia jasa konstruksi, dan kategori tertib registrasi tenaga kerja konstruksi asing akan diberikan kepada 1 instansi. Berikutnya, penghargaan Konstruksi Indonesia 2023 akan diberikan melalui proses seleksi dengan beberapa indikator kriteria sebagai berikut. A. Kategori pembinaan penyelenggara jasa konstruksi diberikan kepada OPD provinsi dan kabupaten kota dengan indikator sebagai berikut. Kelembagaan atau struktur organisasi, sumber daya manusia, anggaran dan pemanfaatan teknologi informasi.
Yang kedua, pencapaian output kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan sistem informasi. Yang ketiga, persentase pencapaian pembinaan badan usaha jasa konstruksi dan tenaga kerja konstruksi termasuk sertifikasi, persentase pencapaian pengawasan tertib penyelenggaraan, tertib usaha dan tertib pemanfaatan produk. Untuk kategori implementasi BIM diberikan kepada penyedia jasa dengan kriteria yaitu menerapkan teknologi BIM, melaksanakan proyek strategis nasional di Kementerian PUPR, mengerjakan proyek di atas tahun anggaran tahun 2022, baik single years contract maupun multi years contract, yang mempunyai progres pelaksanaan pekerjaan konstruksi di atas 40% dan dilaksanakan tepat waktu. Kemudian kategori implementasi P3DN diberikan kepada penyedia jasa konstruksi dengan indikator yaitu persentase capaian implementasi P3DN pada pekerjaan konstruksi, persentase penggunaan barang impor dan tenaga kerja konstruksi asing dalam satu paket, persentase penggunaan barang bersertifikat TKDN, persentase penggunaan barang bersertifikat SNI, dan belanja produk UMKK. Sedangkan untuk kategori implementasi SMKK diberikan kepada penyedia jasa konstruksi dengan kriteria yaitu proyek konstruksi Kementerian PUPR dengan tingkat resiko besar, melaksanakan sistem manajemen keselamatan konstruksi dengan konsisten, dan melaporkan kinerja penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Yang terakhir, untuk registrasi tenaga kerja konstruksi asing diberikan kepada instansi atau pelaku usaha atau badan usaha jasa konstruksi asing dengan indikator yaitu jumlah permohonan pencatatan tenaga kerja konstruksi asing atau TKKA yang terverifikasi, kesesuaian jabatan kerja pencatatan tenaga kerja konstruksi asing, dan bentuk alih pengetahuan dan alih teknologi pada tenaga kerja pendamping. Bapak Ibu semua, Bapak Menteri yang saya hormati dan saya banggakan, izin memutar video Pak rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari dalam video selama 3 menit. Silakan teman-teman. Kita tingkatkan lebih baik tahun ke depan dan ke depannya terus. Semoga acara ini menjadi ajang yang produktif dan inspiratif bagi kita semua. Saya berharap acara ini juga menjadi acara pertemuan antara para pemerintah, para industri jasa konstruksi, produsen material, produsen peralatan konstruksi, produsen alat berat, akademisi, dan tentunya masyarakat jasa konstruksi. Dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kegiatan Konstruksi Indonesia 2023 secara resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya tentang KI, Konstruksi Indonesia 2023, terus terang saya senang banget ya, sudah kelihatan banget majunya daripada acara-acara yang dulu dan kelihatan lebih modern, dan besar harapan saya sih mungkin ada acara selanjutnya tahun-tahun berikutnya ya. Hari ini kami hadir di Konstruksi Indonesia, harapannya agar kita dapat berkolaborasi dengan Samsung Indonesia dan juga Kementerian PUPR ke depannya. Terima kasih untuk kesempatannya mengikuti acara Konstruksi Indonesia 2023. Luar biasa acara ini membuka mata saya tentang dunia konstruksi dan juga rekan-rekan lainnya yang jadi bagian dari sektor konstruksi di Indonesia. Mudah-mudahan di tahun depan akan lebih banyak lagi rekan-rekan dari sektor konstruksi yang ikut serta dalam acara Konstruksi Indonesia.
Demikian laporan kami. Selanjutnya mohon kesediaan Bapak Menteri untuk memberikan arahan pada kegiatan Malam Penghargaan Konstruksi Indonesia 2023 malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rahman Arif Diena Putra untuk laporan yang telah disampaikan yang juga tadi secara singkat, tidak singkat sebenarnya, 3 menit kurang lebih tadi video yang merap up acara selama 3 hari terakhir ini begitu luar biasa. Ada kesan-kesan yang juga direspon sangat positif oleh teman-teman yang ikut menjadi peserta sejak hari pertama. Dona juga di hari pertama ya? Betul, saya di hari pertama pada saat opening ceremony dihadiri oleh Bapak Menko sendiri. Kemudian antusiasnya juga dari hari pertama ada seminar dan ada acara-acara pameran juga begitu luar biasa. Jadi sangat ini adalah acara yang tahun ke-20. Jadi sudah lama sejak tahun 2003 dan ini sudah menjadi agenda tahunan dari kementerian sendiri. Dan kita sungguh luar biasa sekali, kita berikan tepuk tangan untuk Konstruksi Indonesia tentunya. Semoga tahun-tahun ke depan bisa lebih luar biasa lagi. Lebih luar biasa lagi tentunya ya, lebih bisa menyajikan hal-hal baru, insight-insight baru di dunia konstruksi. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kini mari kita simak bersama-sama sambutan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Basuki Hadi Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini nggak usah sebut satu-satu. Rekan-rekan semua, ibu bapak yang terhormat dan saya hormati, komunitas konstruksi Indonesia yang sangat saya banggakan. Pak Wahyu dan Mbak Dona yang saya hormati, terima kasih atas pembawaan acaranya. Rekan-rekan sekalian, sekali lagi izinkan saya mengiringi ibu bapak sekalian, memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak henti-hentinya mencurahkan karunia-Nya pada kita semua. Saya harus minta maaf 2 kali. Pertama pada pembukaan konstruksi yang dibuka oleh Bapak Menko. Alhamdulillah beliau dapat hadir, namun saya sendiri tidak bisa hadir karena harus ke IKN bersama Bapak Presiden. Karena yang dicek betul pekerjaan kita semua. Yang kedua permintaan maaf saya juga tadi terlambat datang karena ada rapat tapera bersama Ibu Menteri Keuangan dan Menteri Ketenagakerjaan. Sekali lagi permohonan maaf saya, mudah-mudahan bisa dimaafkan Bapak sekalian sehingga terlambat makan. Rekan-rekan sekalian, apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen Bina Konstruksi dan testimoni beberapa pengunjung sangat membanggakan bagi kita semua. Konstruksi Indonesia tahun 2023 ini telah dikunjungi lebih dari 29.000 pengunjung dari lebih dari 400 asosiasi atau organisasi. Ini menunjukkan gairah konstruksi di Indonesia. Okay. Saya kira sekarang dan ke depan konstruksi atau jasa konstruksi di Indonesia akan terus melaju dan terus berkembang. Okay. Saya ingin bercerita sedikit. Tadi kalau kategori dari para nanti penerima penghargaan, saya kira kategorinya sudah lengkap dari pembina sampai kepada pelaku jasa konstruksi termasuk bahan-bahan TKDN. Kemarin ini untuk skop IKN saja, untuk skop IKN saja kemarin sudah ada 10 swasta groundbreaking yang sebelumnya ada 3 dengan total keseluruhannya
yang sudah mulai dipekerjakan sekarang ini sekitar 45 triliun dari sektor swasta. Sedangkan dari basic infrastructure yang dikerjakan oleh pemerintah dari 85 paket pekerjaan dengan total anggarannya lebih dari 60 triliun. Itu hanya di IKN. Dan Desember nanti atau Januari akan ada berapa groundbreaking lagi dari swasta yang tentunya akan berinvestasi di IKN. Beragam jasa konstruksi yang dibutuhkan di sana atau konstruksi yang akan dikerjakan, mulai dari rumah sakit, sekolah, hotel, mall, training center untuk IKN, untuk PSSI, dan banyak lagi. Perkantoran sudah jelas, dan jalan tol, air minum, air limbah semua sudah mulai dikerjakan, termasuk PLTS atau surya, tenaga surya. Untuk TKDN, jadi saya ingin terus mendorong semangat kita menggunakan TKDN atau menggunakan produk dalam negeri. Istana Presiden, kantor Presiden, insya Allah 100% dari interiornya akan memakai produk dalam negeri. Saya sebagai pengawas lapangan, karena Pimpronya Presiden, saya pengawas lapangan. Jadi dari lampu-lampu didesain khusus yang dari Lombok, kemudian dari Cepoko di Boyolali, handle-handlenya pintu semua didesain khusus, semua diharapkan TKDN. Tegelnya tegel kunci yang dari Jogja itu, yang didesain sendiri oleh arsiteknya. Jadi semua diusahakan dari produk dalam negeri. Untuk itu saya sekali lagi rekan-rekan sekalian penyedia jasa konstruksi dan juga dari PU untuk desainnya diupayakan semua produk dalam negeri. Saya tahu bahan pengecat ini juga sudah bisa dihasilkan oleh bahan bakunya sudah ada dikerjakan oleh dalam negeri. Saya enggak nanti kalau nyebutkan mereknya promosi. Ada di dalam pameran, di depan booth-nya PUPR. Nanti bisa kita cari sendiri. Jadi saya kira TKDN is a must. Harus kita semangati bersama, atau kalau tidak pabriknya harus ada di Jakarta atau di Indonesia. Kalau itu belum bisa kita produksi sendiri, minimal pabrik assembling atau apapun perakitannya harus ada di Indonesia. Itu yang kita dorong supaya jasa konstruksi yang terus kita dorong juga bisa membuka lapangan kerja bagi kita sendiri. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, selamat kepada para penerima penghargaan, khususnya kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Saya ingin menambahkan bonus untuk penerima penghargaan. Ya, nanti kita selesaikan secara adat. Bonus apa yang dibutuhkan, tapi bukan uang, tapi program. Tadi sudah ada program training, di sini ada Dirjen Bina Marga, ada Dirjen Cipta Karya, ada Dirjen Perumahan, ada Dirjen Sumber Daya Air. Mungkin bisa berikan bonus program dari masing-masing Direktorat Jenderal itu kepada pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten. Sehingga memberi semangat lagi pada bapak-bapak untuk kedepannya menjadi lebih giat membina jasa konstruksi. Jasa konstruksi harus dibina, itu kayak pegang perkutut. Jangan kalau dilonggarin lepas dia kan. Tapi kalau dikencengin mati dia. Jadi bapak-bapak harus pinter-pinter mengasuh jasa konstruksi supaya jasa konstruksi ini benar-benar bisa menjadi prime mover dari kegiatan ekonomi di seluruh Indonesia. Kita sudah punya IJD, Impres Jalan Daerah, sebanyak 15 triliun. Semua pelaksananya pasti dari daerah, tidak ada yang dari nasional. Bahkan kita pakai e-katalog dalam melaksanakan pekerjaan itu. Ternyata pakai katalog jauh lebih baik.
Karena kalau kita lakukan dengan tender, ada yang diputus kontraknya. Tapi kalau yang pakai katalog ternyata lebih bagus. Jadi saya kira ini ke depan kita upayakan impres air minum dan sanitasi dalam rangka mempercepat sambungan rumah tangga dari IPA yang sudah kita bangun. Sekitar 6,8 juta sambungan rumah yang akan kita kerjakan melalui impres air minum dan sanitasi itu. Jadi saya kira pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota bisa memanfaatkan kesempatan ini. Bapak sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, sekali lagi terima kasih kepada para sponsor, pada para penggiat jasa konstruksi, rekan-rekan saya dari Kementerian PUPR yang telah nguri-uri jasa konstruksi Indonesia setiap tahunnya ini, dan mudah-mudahan ke depan konstruksi Indonesia lebih bergairah, lebih maju dan pelaksananya tidak hanya pameran, tapi tadi ada seminar, ada alih teknologi, ada inovasi dan sebagainya. Tapi ngomong-ngomong, mic-nya ini lebih baik buat nyanyi daripada buat pidato. Ketoke loh ya, suaranya kan bagus, walaupun agak ngebas gitu ya, jadi kita lebih baik untuk nyanyi daripada untuk pidato gitu. Saya kira rekan-rekan sekalian 3 hari ini sudah diskusi, seminar dan sebagainya. Malam ini kita dinner, ada penyerahan penghargaan. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi selamat kepada para penerima penghargaan dan terima kasih pada para rekan-rekan sekalian komunitas jasa konstruksi untuk terlalu kompak terus maju ke depan untuk lebih baik dalam rangka membangun infrastruktur di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Basuki Hadi Mulyono untuk sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, kini saat yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu sesi pemberian penghargaan, dan ada 5 kategori yang akan kami bacakan pada malam hari ini. Dan Wahyu, sedikit kami informasikan bahwa selain bonus yang nanti akan diberikan, bahwa piala yang akan diberikan juga kepada para pemenang itu sangat spesial. Yes, very special karena memang dibuat dengan penuh pertimbangan filosofi. Dengan Jadi cinta juga penuh mungkin? filosofis. Dengan Yes. cinta juga mungkin? Pasti harusnya. Oke. Harus ada di situ karena memang piala ini dibuat secara khusus jadi sangat spesial. Ada beberapa nilai filosofis yang nanti akan bisa Bapak Ibu para pemenang. Jadi ini harap-harap juga begitu ya, nanti akan bisa menyaksikan dan membawa pulang pialanya yang sangat ada nuansa-nuansa puitisnya juga di dalamnya dan sangat syarat makna. Jadi sebelum kita ikuti langsung nanti sesi penghargaan, kita simak video berikut ini. Ya itu dia tadi ya, videonya ada nilai-nilai yang terkandung, ada makna yang tersirat dari visualisasi tadi ya. Kita sudah lihat itu sejak tahun 2003, karya dari Pak Nyoman Nuarte yang kalau saya pernah ingat begitu ketemu dengan salah seorang perupa, seni rupa,
ketika melihat satu karya seni, tadi kan karya seni sekali bentuknya, ada Iya. wujud manusianya, kemudian ada Betul. pendulumnya. Haha. Kamu boleh menafsirkan apa saja katanya. Begitu ya. Iya. Mungkin bisa dikasih tepuk Menafsirkan tangan dulu dong sendiri. untuk piala penghargaan nanti kepada Itu karena seluruh memang pemenang. makna-makna Ya, yang terkandung itu sangat kaya, penuh makna. penuh makna. Betul sekali. Dan baik langsung saja Wahyu, kita mulai untuk kategori yang pertama, yaitu penghargaan kategori tertib registrasi tenaga kerja konstruksi asing. Dan pemenangnya adalah Jakarta Japan Club. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kategori yang kedua, yaitu penghargaan kategori implementasi BIM terbaik kategori penyedia jasa. Dan pemenangnya adalah Bidang Sumber Daya Air PT Waskita Karya Persero TBK, PT Bahagia Bangun Nusa, PT Guntur Satria Perkasa KSO. Selanjutnya adalah bidang Bina Marga PT Waskita Karya Persero TBK. Dan bidang Cipta Karya PT Adi Karya Persero TBK. Baik, untuk itu pemenang penghargaan kategori tertib registrasi tenaga kerja konstruksi asing untuk dapat naik ke atas panggung. Kami undang kembali pemenang penghargaan kategori tertib registrasi tenaga kerja konstruksi asing untuk dapat naik ke atas panggung. Jakarta Japan Club. Dan kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung Bapak Rahman Arif Diena Putra selaku Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk dapat memberikan penghargaan kepada pemenang. Baik, kita berfoto bersama terlebih dahulu. Rekan-rekan fotografer, videografer juga boleh. Silakan. Baik. Saya kasih aba-aba sepertinya ya, supaya lebih enak lagi Pak. Boleh Pak Rahman? Oke, baik ini dia pialanya. Piala yang sangat spesial tentunya. Kita berfoto lagi. Baik, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Selamat sekali lagi kepada Jakarta Japan Club, JJC. Kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat duduk. Kepada Bapak Rahman Arif Diena Putra, kami mohon untuk bisa tetap berada di atas panggung. Dan selanjutnya kami mengundang kepada perwakilan penghargaan kategori implementasi BIM terbaik kategori penyedia jasa untuk dapat naik ke atas panggung. Kami persilahkan kepada para pemenang untuk menerima piala penghargaan dari Bapak Rahman Arif Diena Putra. Sekali lagi para pemenang adalah Bidang Sumber Daya Air PT Waskita Karya Persero TBK, PT Bahagia Bangun Nusa, PT Guntur Satria Perkasa KSO. Dengan proyek bendungan TMF paket 4, Jalan Tol Kayu Agung, Palembang, Betung, tahap 2. Dan selanjutnya pemenangnya adalah bidang Bina Marga PT Waskita Karya Persero TBK.
Jalan Tol Kayu Agung, Palembang, Betung, tahap 2 untuk bidang Bina Marga PT Waskita Karya Persero Tbk. Dan juga untuk bidang Cipta Karya PT Adikarya Persero Tbk. Pembangunan Water Treatment Plant SPAM Regional Wasusokas. Sungguh luar biasa para pemenang kita pada malam hari ini. Dan ini dia pialanya. Setelah itu kita berfoto bersama Pak Rahman dengan Bapak Ibu para pemenang atau penerima penghargaan pada malam hari ini. Silakan teman-teman. 3, 2, 1. Sekali lagi boleh? 3, 2, 1. Oke, boleh. Bergeser sedikit ya supaya lebih centering di tengah. Lagi teman-teman fotografer. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih sekali lagi, selamat kepada para pemenang. Dan juga terima kasih kepada Bapak Rahman Arif Diena Putra yang sudah memberikan penghargaan kepada para pemenang. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, masih ada 3 kategori yang akan kami bacakan. Tetapi sebelumnya kami mengajak Bapak Ibu sejenak untuk berolahraga. Olahraga apa itu? Olahraga wajah. Olahraga wajah. Atau senam wajah. Sekaligus saya yakin ini juga olahraga perut ya. Oh, biar makanannya turun. Nah, sehingga tuh turun lagi nanti ya. Baik. Dikocok perutnya ya. Dan karena sesaat lagi kita akan menyaksikan, akan dihibur oleh seorang komedian, stand up comedy yang merupakan seorang pekerja bangunan, pekerja konstruksi loh Bapak Ibu. Hebat. Hadirin sekalian, yang berasal dari Cianjur, Jawa Barat. Kumaha dama? Dama saya. Pangestu. Iya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Didi Sunardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Didi Sunardi. Saya ini seorang stand up komedian yang juga seorang tukang bangunan. Ada yang kenal saya? Ya lumayanlah 1-2 ya. Saya ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak. Ini saya penghormatan yang tidak ternilai, saya bisa tampil di sini di acara Konstruksi Indonesia 2023, boleh tepuk tangan. Sebagai seorang kuli bangunan, saya tuh ngerasa berada di circle yang sama gitu. Ya kan? Saya juga mengucapkan kepada Bapak Menteri yang terhormat, Pak, terima kasih sudah diundang di sini, sehat-sehat ya Pak. Selamat ya, terima kasih juga saya ucapkan untuk Kepala Dirjen Bina Konstruksi Bapak Insinyur Rahmat Arif. Pak, selamat malam Pak. Ini saya boleh pantun dulu nggak Pak? Boleh ya satu ya. Tadi soalnya saya ngeliat Bapak baca pantun tuh. Nih. Ke Bekasi membeli baju. Cakep. Pulangnya lewat Cikini. Pantas saja Konstruksi Indonesia terus maju. Kepala dirjennya gagah berani. Wah, boleh tepuk tangan ya. Bapak Menteri mau pantun Pak? Boleh ya? Nih buat Pak Menteri. Citayam ke Bambu Apus. Boleh pinjam 100 Pak? Wah, terima kasih, pokoknya saya senang sekali ya. Saya ini seorang kuli bangunan dan banyak sekali cerita-cerita tentang tukang bangunan dan saya mau mulai dari keluarga saya dulu. Sebagai seorang kuli bangunan dengan penghasilan yang ya alhamdulillah walaupun tidak berlebih tapi pas-pasan. Nah, saya tuh selalu berusaha membahagiakan anak istri saya. Anak saya pengen mainan yang laki-laki, saya beliin mainan.
Yang perempuan pengen boneka, saya kasih boneka. Bahkan kemarin istri saya pengen langsing. Saya kasih dia beban pikiran. Langsing juga loh. Ya tapi ngomong-ngomong soal tukang bangunan, tadi ada istilahnya digitalisasi konstruksi. Nah yang saya khawatir, tukang bangunan itu di proyek kebanyakan, ya mohon maaf bukan merendahkan, tapi biasanya berpendidikan rendah Pak. Nah ketika mau diajak digitalisasi, misalnya disuruh belajar menggambar di komputer, mulainya harus belajar nyalain komputer dulu Pak. Ya karena kebanyakan pegang sedong tembok gitu. Harus belajar dari awal gitu, takutnya nih dikasih laptop bukannya malah belajar konstruksi, malah main kodok juma gitu. Kan aneh ya. Nah selain itu mental tukang bangunan juga, ini saya cerita pengalaman saya sendiri Pak. Banyak teman saya tuh tukang bangunan yang agak curang gitu. Ini biasanya nih kerja di proyek, pulangnya bawa besi, pulangnya bawa batako, pulangnya bawa segala macam, sampai Pak ada teman saya di rumahnya itu bahan-bahan bangunan lengkap, udah kayak toko bangunan itu. Bahkan pernah saya mau beli tang ke toko bangunan nggak ada, di rumah dia ada loh. Lebih lengkap dari toko bangunan itu. Nah itu mental seperti itu yang harus dirubah sebelum kita mau mewujudkan konstruksi yang tinggi gitu. Nah terus ini cerita lagi tentang kehidupan saya. Saya tuh seorang kuli bangunan dari kampung Pak, tadi disebutkan dari Cianjur. Nah di Cianjur itu banyak sekali tukang bangunan Pak. Bahkan saking banyaknya ya di kampung saya tuh ada sebuah mitos yang mengatakan seorang kuli bangunan, salah satu anaknya bakal jadi kuli juga Pak. Contohnya misalnya ada tukang bangunan nih, punya anak 2. Nah yang satunya bakal jadi tukang juga Pak. Dan itu sepertinya kejadian. Ada paman saya punya anak 2. Yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Yang laki-lakinya bener tuh Pak jadi kuli. Yang perempuannya enggak jadi kuli, tapi nikah sama kuli Pak. Kan kasihan ya. Dan kebayang gak sih ada tukang bangunan nikah sama anak tukang bangunan yang bapaknya juga tukang bangunan gitu. Itu pernikahannya, tamu undangannya kuli semua Pak. Nikahannya sih mungkin di gedung tapi yang belum jadi. Ya kan? Masih ada yang melester gitu. Orang-orang di pernikahan kan biasanya ngelempar bunga, itu ngelempar bata tuh Pak. Ya kan? Nah gitulah. Dan yang jadi masalah nih kalau misalnya pernikahan, biasanya di kampung saya banyak tuh pernikahan antara tukang bangunan dan keluarga tukang bangunan. Yang jadi masalah itu cateringnya Pak. Biasanya di pernikahan yang lain juga catering itu yang paling dikhawatirkan karena takut habis kan, malu. Sementara ini tamu undangannya kuli semua. Yang sudah terkenal seantero jagat dengan porsi kulinya Pak. Itu yang hajatan di situ udah bukan khawatir lagi tapi udah pasrah. Udah pasti habis gitu Pak. Selain itu nih, selain masalah cateringnya, masalahnya lagi nih biasanya tukang bangunan kalau datang ke hajatan ngasih amplopnya dikolektifin Pak. Biar apa? Biar ngasihnya sedikit tapi terlihat banyak. Tuh kan udah makannya banyak, ngasih amplop sedikit. Satu lagi masalahnya, terus ke kondangannya bawa temen. Temennya kuli juga gitu. Nambah lagi gitu. Dan permasalahannya lagi saya tuh punya anak 3 Pak. Karena tadi keturunan tadi saya tuh jadi khawatir Pak. Khawatir anak saya 3, yang 1 laki-laki. Nah ini nih, takut anak saya tuh jadi tukang bangunan juga. Bukan masalah rendah ya, siapa sih yang ingin, tentu kalau misalnya saya jadi tukang bangunan, saya pengen anak saya lebih dari saya dong. Nah itu kekhawatiran saya tuh
takut banget anak saya yang laki-laki ini jadi kuli juga seperti saya gitu. Dan di tengah ketakutan itu dia tuh kayak ngasih semacam spoiler, Pak. Di sekolahnya dia dari 40 siswa ranking 37. Iya Pak, tanda-tanda kuli sudah terlihat gitu. Dan terus masalahnya nih pernah kita lagi makan. Terus dia minta minum, dikasih di gelas, gak mau, pengen di plastik. Itu kan udah kuli banget ya Pak. Udah minum digantung di tembok gitu kan. Udah khas banget kuli lah. Dan saya tuh sebenarnya ada harapan di pembangunan itu. Saya tuh pengen sebagai tukang bangunan ngerasa tidak diperlakukan sama kayak pengen gitu tukang bangunan juga kayak karyawan gitu, dapat BPJS, diakui ke karyawanannya gitu Pak. Ya minimal ada kesejahteraan ya, mudah-mudahan bisa terlaksana gitu. Agar menurut saya kuli juga punya kebanggaan. Punya kebanggaan jadi tukang bangunan tuh harusnya bangga karena kita juga membangun negeri gitu. Nah di konstruksi Indonesia ini kemarin saya juga mengikuti dari kemarin itu ada di sini lomba membangun rumah dalam 10 jam loh. Itu keren-keren tuh tukang bangunannya sudah terlatih, kayaknya sudah bersertifikat. Saya jadi ingat ada yang namanya Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Minta dibangun candi dalam semalam, nggak beres. Tapi itu bangunan dalam 10 jam beres. Nah makanya salah nih Bandung Bondowoso itu minta bantuannya kepada JIN. Harusnya kepada Kementerian PUPR. Ya kan? Karena Kementerian PUPR sigap membangun negeri. Boleh tepuk tangan. Nah terakhir saya mau sekali lagi mengucapkan terima kasih. Ini benar-benar kebanggaan buat saya bisa stand up di depan orang-orang terhormat, di depan Bapak Menteri. Ini saya nggak pernah kepikiran saya seorang kuli bangunan bisa ngomong di depan banyak orang-orang yang terhormat ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, bagaimana Bapak Ibu hadirin sekalian? Sudah olahraga? Sudah tadi? Mukanya sudah sedikit lebih longgar. lebih rileks lagi karena akan segera mengikuti sesi berikutnya untuk 3 kategori ya. Kita Betul, masih ada 3 kategori lagi. Ada 3 kategori yang akan dibacakan di sesi awarding yang kedua ini. Jadi kalau habis olahraga semakin semeringah, semakin segar. Apalagi memang mengenakan, nah ini dia nih yang bikin semakin segar. Semakin segar dilihat, sini juga kelihatan segar dengan busana yang bagus sekali. Ini batik-batiknya bagus, dari mana ini batiknya ini? Dari Fanya Batik, tepuk tangan dong Bapak Ibu hadirin sekalian. Batik, terima kasih. Fanya Batik luar biasa yang membuat acara malam hari ini jadi terasa lebih segar ya. Lebih cinta tanah air tentunya. Lebih cinta tanah air. Baik, kita lanjut lagi langsung. Baik, dan untuk kategori yang pertama yaitu penghargaan kategori implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN kategori penyedia jasa, dan pemenangnya adalah Bidang Sumber Daya Air Abi Praya Sakna KSO. Daerah Irigasi Selinga tahap 2. Selanjutnya bidang Bina Marga MCC Wika Nindya Waskita. Joint Operation dengan Toll Road Development of Cilenyi Sumedang Dawan Phase 2.
Kita berikan tepuk tangan untuk bidang Cipta Karya PT PP Persero Tbk. Penyiapan kawasan LNTP Pusat Pemerintahan KIPP tahap 1. Kita berikan tepuk tangan kembali bidang perumahan PT Insan Pesona. Pembangunan rumah susun Lanut Halim Perdana Kusuma. Dan untuk kategori yang kedua yaitu penghargaan kategori penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi IKN atau SMKK, dan pemenangnya adalah PT PP Makina KSO. Pembangunan jalan di dalam KIPP, pembangunan jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat IKN. Dan selanjutnya PT Wika PP Jakon KSO. Jalan tol IKN seksi 3B segmen KKT Karyangau SP Tampadung IKN. Dan yang ketiga dari kategori yang kedua ini adalah PT Waskita Karya Nindya Modern KSO. Jalan tol IKN seksi 5A segmen SP Tampadung Jembatan Pulau Balang IKN. Baik, itulah tadi kategori yang kedua, dan kemudian Wahyu. Dan penghargaan kategori OPD yang membidangi sub urusan jasa konstruksi. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, di tahun ini untuk kategori tingkat kota tidak kami bacakan terlebih dahulu dikarenakan belum ada yang memenuhi persyaratan. Oke, dan untuk penghargaan kategori OPD yang membidangi sub urusan jasa konstruksi tingkat provinsi, penghargaannya diberikan kepada Provinsi Jawa Tengah. Dan berikutnya Provinsi Kalimantan Timur. Dan selanjutnya Provinsi Kalimantan Utara. Selamat kepada para pemenang, dan berikutnya kita langsung lagi ke penghargaan kategori OPD yang membidangi sub urusan jasa konstruksi tingkat kabupaten. Penghargaan diberikan kepada Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Baik. Dan berikutnya adalah Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dan kami mengundang kepada para pemenang penghargaan kategori implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri P3DN kategori penyedia jasa untuk dapat naik ke atas panggung. Kami persilakan. Kami persilakan untuk bergabung ke atas panggung dari bidang sumber daya air, Api Praya Sakna KSO. Bidang Bina Marga MCC Wika Nindya Waskita Joint Operation. Dan bidang Cipta Karya PT PP Persero Tbk. Dan bidang perumahan PT Insan Pesona. Dan kami mengundang dengan hormat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Basuki Hadimulyono. Dan juga Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Rahman Arif Diena Putra untuk bisa naik ke atas panggung memberikan penghargaan kepada para pemenang. Dan juga nanti akan dilanjutkan
untuk berfoto bersama. Jadi ini sudah ada 4 pemenang. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Abi Praya Sakna KSO di bidang sumber daya air, kemudian di bidang Bina Marga MCC Wika Nindya Waskita Joint Operation, dan juga ada bidang Cipta Karya PT PP Persero TBK, dan bidang perumahan PT Insan Pesona. Dan yang akan memberikan penghargaan kepada pemenang dari kategori implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri, kategori penyediaan jasa ini adalah siapa, Wahyu? Dan kami masih akan menantikan kehadiran dari Bapak Basuki Hadi Mulyono dan juga Bapak Rahman Arif Dena Putra untuk bisa memberikan penghargaan dan juga piala kepada para pemenang. Sementara diwakili oleh Bapak Muhammad Zainal Fatah, Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kepada para pemenang dan penerima piala dalam Konstruksi Indonesia 2023, akselerasi transformasi digital sektor konstruksi untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Satu persatu dulu kita berfoto bersama, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan foto dengan seluruh pemenang. Betul, pemenang dari kategori implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri, P3DN kategori penyedia jasa. Dan ini dia, Dona, piala yang begitu fenomenal, yang syarat makna, sangat filosofis, ada berbagai macam nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, Dan yang divisualisasikan dengan amat cantik sekali. oh, sungguh luar biasa. Dan jangan lupa, Wahyu, bahwa nanti ada bonus tambahan. Tadi sudah dijanjikan oleh Pak Menteri ya. Iya, sebuah mungkin proyek atau apapun itu, tapi sungguh apresiasi yang luar biasa bagi para pemenang di Malam Penghargaan Konstruksi Indonesia 2023 pada hari ini. Baik, kita berfoto bersama sekali lagi dengan para pemenang. Teman-teman, fotografer, videografer. Oke, sekali lagi dengan aba-aba dari saya, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Pak Zainal Fatah dan juga Bapak para pemenang. Kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, selanjutnya kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung para pemenang penghargaan kategori penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi IKN atau SMKK. PT PP Makina KSO dan juga PT Wika PP Jakon KSO serta PT Waskita Karya Nindya Modern KSO. Selamat Bapak-bapak, kami persilakan untuk bisa menerima penghargaan. Sekali lagi, Pak Sekjen, Pak Zainal Fatah, kami mohon untuk bisa memberikan penghargaan dan juga piala kepada para pemenang. Dilanjutkan berfoto dulu dengan masing-masing pemenang atau penerima penghargaan. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan foto bersama. Dan sekali lagi ini adalah para pemenang dari kategori penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi IKN atau SMKK. Sekali lagi ini dia para pemenang dari PT PP Makina KSO, Wika PP Jakon KSO, dan PT Waskita Karya Nindya Modern KSO.
Baik. Dan pialanya. Setelah itu kita berfoto bersama Pak Zainal Fatah dengan para pemenang. Teman-teman fotografer, videografer boleh bersiap-siap lagi. On my count. 3, 2, oke. Tukar posisi dulu. Iya. Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada para pemenang. Terima kasih kepada para pemenang dan kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Dan juga terima kasih kepada Bapak Sekjen, Bapak Zainal Fatah yang sudah memberikan penghargaan kepada para pemenang. Baik. Selanjutnya Wahyu kita akan memberikan penghargaan apa lagi nih untuk kategori yang terakhir ini? Untuk penghargaan kategori OPD yang membidangi sub urusan jasa konstruksi tingkat provinsi dan kabupaten. Kami mohon untuk bisa bergabung para pemenang dari Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara. Dan selanjutnya dari Kabupaten Madiun Jawa Timur, Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan dan juga Kabupaten Gresik Jawa Timur. Kami persilakan untuk bergabung. Di atas panggung sudah siap semua ternyata. Dan juga kami mohon kesediaan Bapak Basuki Hadi Mulyono dan Bapak Rahman Arif Diena Putra untuk memberikan penghargaan kepada para pemenang. Baik, penghargaan yang pertama akan diberikan untuk Provinsi Kalimantan Utara langsung oleh Bapak Menteri kita, Bapak Basuki Hadi Mulyono. Dan selanjutnya penghargaan akan diberikan dari kepada Provinsi Kalimantan Timur dan juga Provinsi Jawa Tengah. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Dengan Masih ada sedikit- 3 pemenang. Ya, 3 pemenang masih ada dari Kabupaten. Baik, ini piala yang ditunggu-tunggu juga. Oke. Sekali lagi ini dia para pemenang dari Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara. Sementara untuk kabupaten dari Madiun, Jawa Timur, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya, Pak Basuki, kita akan berfoto bersama. Oke, Bapak sekalian, seperti janji saya tadi, untuk provinsi akan ada bonus. Nah, dengerin. Oke. Untuk provinsi, pemenang-pemenang provinsi 1, 2, 3 ini akan ada bonus program Bina Marga sebesar 10 miliar masing-masing. Tergantung mau bangun jembatan atau perbaikan jalan atau peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke? Nanti jangan ke saya tapi ke Dirjen Bina Marga. Oke? Untuk kabupaten akan kami berikan bonus perbaikan rumah swadaya masing-masing 250 rumah atau seharga 5 miliar. Jadi saya kira mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bapak-bapak untuk membina jasa konstruksi. Karena kalau diberikan jalan, pasti nanti yang ngerjakan juga jasa konstruksi, kan? Waduh, ini lewat to'ai gitu kan. Nah, gitu. Jadi saya kira terima kasih atas semua pembinaan jasa konstruksinya. Sekali lagi agar dibina dengan baik untuk bisa melaksanakan pembangunan kita ke depan lebih baik. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik Pak Basuki, kita akan berfoto bersama dulu dengan seluruh pemenang, Pak Rahman juga. Teman-teman, on my count 3, 2, 1.
Satu kali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat kepada para pemenang yang sudah menerima penghargaan Konstruksi Indonesia 2023. Kami persilakan Bapak-bapak para pemenang. Dan kami mohon untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan berfoto bersama dengan seluruh pemenang. Dan kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung Bapak Muhammad Zainal Fatah, Sekretaris Jenderal Bidang Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada Bapak Ibu yang tadi sudah menerima penghargaan, kami mohon bisa bergabung kembali naik ke atas panggung. Kita akan berfoto bersama dengan seluruh pemenang di atas panggung. Baik, segera kita akan berfoto bersama. Silakan Bapak. Teman-teman, fotografer, videografer, Bapak Ibu hadirin sekalian yang ingin mengabadikan acara malam hari ini dengan para penerima penghargaan, silakan. Sudah siap semua? Kita hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Dan sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para pemenang Konstruksi Indonesia 2023. Baik, terima kasih Bapak Ibu, para pemenang. Kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan terima kasih kepada Bapak Basuki Hadi Mulyono dan Bapak Rahman Arif Diena Putra dan juga Bapak Muhammad Zainal Fatah. Dan kami mohon untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan berfoto bersama dengan seluruh panitia acara. Satu kali foto lagi, Bapak-bapak, kita di atas panggung. Kami mengundang seluruh panitia acara Konstruksi Indonesia 2023 untuk bergabung ke atas panggung. Teman-teman, Bapak Ibu, para panitia Konstruksi Indonesia 2023. Baik, kita akan berfoto. Silakan. Seluruh panitia Konstruksi Indonesia 2023. Ada lagi? Oke, masih banyak. Silakan, Mbak. Baik. Baik, kami juga mengundang para pimpinan tinggi media untuk dapat bergabung ke atas panggung untuk dapat berfoto bersama. Baik, sambil seluruh panitia berfoto bersamaan dengan Bapak Menteri Basuki Hadi Mulyono, kami ingin menyampaikan dan mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mensupport penuh rangkaian acara ini. Ada PT Caida Teknologi Indonesia, Samsung Elektronik Indonesia, Bank BTN, Nindya Karya, Tata Logam, Indosemen, Westpac, Propan, Perkindo Persatuan Konsultan Indonesia, Ansarada, IFG Indonesia Financial Group. dan tentunya terima kasih juga kepada seluruh supporting sponsors dan official partners yang sudah mendukung acara ini. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu hadirin sekalian atas berlangsungnya lancarnya acara selama 3 hari terakhir ini dari tanggal 1 sampai 3 November yang ditutup dengan malam penghargaan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak
Basuki Hadi Mulyono, Bapak Rahman Arif Diana Putra, dan juga Bapak Muhammad Zainal Fatah, dan Bapak Ibu semua tentunya. Tentunya acara malam hari ini belum berakhir, bukan begitu Wahyu? Karena malam hari Belum ini kita berakhir. masih akan menikmati persembahan spesial buat Anda semua yang masih ada di sini setia dengan menggunakan batik dari Fanya Batik tentunya. Banyak batik Iya, tentunya. Kita MC-nya enggak ya? Enggak, Fanya Belum, Jazz? masih menantikan. Karena tadi juga sudah dikode oleh Pak Bas gitu ya. Mikrofon di podiumnya Pak Bas tadi itu kayaknya lebih cocoknya buat nyanyi ya. Betul. Kalau begitu nanti kita akan Ini kode bernyanyi ya? bersama. Kode keras dari Pak Bas. Kode keras. Bernyanyi bersama, bergoyang bersama, menikmati malam penghargaan Konstruksi Indonesia 2023 sambil ditemani Amigos Band.